Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kembali saya ucapkan di pagi hari yang hujan, gerimis. Saya nggak tahu nih di daerah kalian gerimis atau hujan atau cerah harinya. Hujan, Bu. Hujan, Bu. Kamu daerah mana? Hujan, Bu. Oh, hujan, rata-rata hujan. Berarti Sumatera Utara bisa dipastikan rata-rata hujan ya. Tapi hujan-hujan gini nggak membuat kalian ngantuk kan? Tetap semangat kan? Semangat, Bu. Ya, semangat. 17 Agustus kok. Ayo, semalam siapa yang sudah ikut lomba panjat pinang virtual ya? Ada yang ikut atau lomba tarik tambang virtual? Panjat Pinang, Bu. Panjat pinang. Ada yang menjadi pemenang. Pak. Oh, ya oke. Baik ya, semalam kita merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Jadi kita sangat bersyukur sekali kita sudah merdeka, kita sudah bisa menjadi bangsa yang bebas dari yang namanya penjajahan, dari yang bangsa asing. Tapi perlu kalian ketahui bersama bahwasanya tugas-tugas kita sebagai warga negara yang merdeka itu belum selesai. Masih banyak tugas-tugas kita yang lain sebagai warga negara Indonesia, apalagi kalian generasi emas di tahun 2045 nanti, itu tugas kalian sangat berat sekali. Kenapa saya bilang sangat berat? Karena kalian adalah generasi emas di tahun 2045 nanti. Generasi yang akan membawa nama Indonesia berubah atau enggak, baik atau enggak, buruk atau enggak, itu di tangan kalian. Baik, lanjut saja ya. Saya akan memulai pembelajaran hari ini. Ya, seperti biasa pembelajaran hari ini kita buka dulu dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, ini adalah pertemuan ketiga. Kalau yang minggu lalu itu pertemuan kita sebenarnya pertemuan ketiga, tapi karena pertemuan minggu lalu itu apa namanya ya, di merah ya kan, di hari merah. Jadi kita akan mulai lagi pembelajaran kita, namun saya hanya pengulangan saja untuk di minggu ini. Karena apa? Saya masukkan minggu ini kita ulangan harian. Mungkin kalau kalian sudah buka di psikologi, kalian bisa melihat ya soal ulangan hariannya itu ada 10 soal. Ya, membahas tentang materi sinkronik dan diakronik, kemudian keberlanjutan dalam sejarah. Itu kalau kalian sudah ada yang ngerjakan, bagus sekali. Dan ingat, dalam ulangan harian yang saya masukkan ke dalam psikologi, itu saya hanya memberikan satu kesempatan. Jadi hati-hati benar ya. Hati-hati benar kalian mengerjakan di LMS psikologi, karena perhatikan benar-benar itu jaringannya baik enggak di tempat kalian. Kalau misalnya nggak baik, jangan coba-coba kalian masuk ke psikologi untuk untuk mengerjakan soal sejarah. Karena apa? Itu cuma saya buat satu kali kesempatan. Jadi begitu kalian ngerjakan, kemudian kalian lock keluar karena masalah jaringan, itu nggak bisa balik lagi karena cuma satu kali. Kemudian yang kedua, dalam pengerjaan 10 soal itu saya hanya memberikan sekitar 30 menit, jadi lama ya, 30 menit. Ingat, prinsip kejujuran di sini saya tanamkan untuk kalian. Kenapa? Berusahalah kalian sebaik mungkin mengerjakannya jujur, ya, jujur dalam artian kalian tidak berbuat curang, nanya dengan teman, nanya dengan Mbah Google atau dengan segala macam. Berusaha aja pakai apa aja, pakai analisis. Ya, seperti itu. Jadi berusaha kalian itu mengerjakan secara jujur. Baik, seperti yang saya katakan, hari ini akan ada pengulangan saja di materi kita ya, yang akan saya bahas dimasuk di dalam ulangan harian. Saya akan share PPT saya. Dan PPT ini berbeda dari PPT yang sudah pernah saya berikan, ya. Oke, ini PPT saya. Kita akan membahas tentang sinkronik dan diakronik dalam sejarah. Perhatikan baik-baik. Ini indikator yang sudah sebenarnya sudah saya jelaskan juga ya di minggu-minggu yang lalu tentang materi ini.
Nah, kemudian ini dia. Ketika kita membahas tentang sinkronik dan diakronik, maka petanya, ya peta konsep yang bisa kita ambil, ini kalian bisa lihat nih. Nah, ini ya, peta konsepnya. Oke, bentar ya, saya mau ini dulu karena nggak nampak. Oke, ini peta konsep tentang materi kita. Bermula dari apa? Bermula dari kata sejarah. Ya, sejarah itu yang pasti akan mencakup 3 ruang, ya kan? Ataupun 3 permasalahan. Siapa? Manusia. Siapa? Ruang. Siapa? Waktu. Nah, kenapa sejarah itu berkaitan dengan manusia? Saya sudah jelaskan. Kenapa? Karena memang ya subjeknya itu adalah manusia, objeknya adalah manusia. Jadi segala sesuatu yang berkaitan tentang sejarah semuanya berkaitan tentang manusia, membahas tentang manusia. Kemudian dibahas di mana? Di dalam satu ruang, ya, di dalam satu ruang ataupun satu waktu. Satu ruang contohnya apa? Satu ruang contohnya di peristiwa proklamasi, di mana proklamasi itu ya proklamasi 17 Agustus itu membawa dampak apa? Dampak bangsa Indonesia hingga sekarang, itu ruangnya. Waktu kapan? Ya waktunya di 17 Agustus 1945 hingga saat ini. Itu berbicara mengenai konsep waktu yang sangat panjang dan ruang yang sangat panjang. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, di mana nanti sejarah itu sendiri itu akan berkaitan dengan yang namanya sinkronik dan diakronik, ya. Oke, ada yang bisa menjelaskan, yang bisa membantu dengan saya pengertian dari sinkronik? Ada yang bisa? Nah, Menyempit dalam waktu. ya tunggu dulu Ariel, bentar ya Ariel, saya mau ini Ariel, semangat kali nih Ariel nih. Oke Ariel, silahkan Ariel. Apa yang dimaksud dengan sinkronik? Pengertian sinkronik adalah melebar dalam waktu, menyempit dalam waktu, melebar dalam ruang. Melebar dalam ruang, ya. Terima kasih Ariel. Ada lagi yang mau nambahin? Oke, mantap. Ya, Bu. Ya, silahkan Risna. Mempelajari peristiwa sejarah pada kurun waktu tertentu dan dalam ruang yang melebar serta mementingkan struktur dalam peristiwa, Bu. Oke, terima kasih Risna. Yang lain? Ayo, yang lain ada? Yang lain? Nah, ketika kita membahas sinkronik, jadi kata kunci dalam sinkronik ini berarti dia melebar di ruang atau di waktu, Nak? Ruang, Bu. Di ruang, Bu. Ruang, Bu. Dalam ruang ya. Nah, itu tadi sinkronik, melebar di dalam ruang. Kemudian kalau dia kronik, kalau dia Balikannya, Bu. Balikannya, Bu. Balikannya memanjang dalam waktu dan dengan melebar dalam ruang. Memanjang dalam waktu tapi terbatas dalam ruang. Kita akan lihat. Terima kasih. Nah, oke ya. Tadi itu di sinkronik dan diakronik. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan sejarah itu? Nah, kalian bisa lihat nih, ini sebenarnya istilah dari sejarah. Sejarah itu adalah sebuah pohon yang berasal dari bahasa Arab yang berarti sajaratun, ya pohon. Ini kalau kalian lihat, capek lah. Leher-leher kalian, kepala kalian mereng-mereng ini. Kenapa? Karena kalian lihat gambar pohon yang terbalik, ya kan? Kalau kalian lihat gambar pohon yang terbalik ini, kalian melihatnya seperti apa? Coba. Ya, Ini semuanya putar gitu. Ini seperti yang kalau misalnya pohon itu terbalik, ini pohonnya kan nggak ada ininya tuh, nggak ada daun, nggak ada apa namanya, nggak ada bunga-bunganya. Ini mirip ya kalau dia di bawah ke bawah kayak gini, dia seperti akar, mengakar. iya. Kalau dibalik pun ya pohon yang tidak ada daunnya, hanya ranting-ranting saja. Ya tidak ada bunga-bunganya. Dia kalau dibalik-balik seperti ini dia tetap seperti akar. Nah, seperti itulah sejarah. Nah, seperti pohon juga lah sejarah. Nah, ya, seperti pohon lah juga sejarah. Dia punya ranting, punya masalah, kemudian punya penyebab, ya kan, punya solusi dari situ semuanya, punya ujung. Nah, solusinya itu adalah ujungnya. Apa yang bisa dipecahkan dari peristiwa sejarah itu ataupun masalah tersebut. Nah, ini dia seperti yang saya katakan.
Ini tadi pohonnya ya. Kalau lihat kalau lihat nyatanya atau realnya seperti ini. Kemudian kalau kita balikkan seperti ini, dia terbalik. Artinya apa? Sebenarnya sama. Ya. Dia kalau di bawah dia punya silsilah, itu dia akar tadi. Oke. Nah, ini sejarah yang saya katakan sebagai sejarah sebagai apa? Sebagai sebuah peristiwa. Nah, kata sejarah sendiri tadi saya sudah jelaskan bahwasanya dia berasal dari bahasa Arab yang berarti sajaratun atau pohon. Ini pohon silsilah, ya kan? Kemudian dalam bahasa Melayu sendiri ya nanti akan dirubah jadi apa? Sajaratun jadi syajarah. Jadi kan kalau kita pikirkan bahwasanya bahasa-bahasa ada bahasa Arab, kemudian nanti ada bahasa Belanda, ketika dia nanti maaf ya nak, ketika nanti misalnya dia masuk ke dalam perbendaharaan bahasa di Indonesia bercampur dengan bahasa Melayu, dia menjadi satu apa dia berpadu, berakulturasi dengan bahasa-bahasa asing itu dengan bahasa Melayu. Makanya nanti kan rumpun bahasa kita kan rumpun bahasa Melayu kan, di mana nanti bahasa Indonesia itu berasal dari satu rumpun, yaitu bahasa apa? Bahasa Melayu. Nah, bahasa Indonesia itu nanti masuklah dia dengan istilahnya sejarah. Oke, apa menurut kalian pengertian dari sejarah itu? Silakan. Ayo, Bu. siapa nih? Silakan sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Risnawati dari kelas Einstein. Menurut saya, sejarah adalah suatu peristiwa yang udah terjadi pada masa lalu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Siapa tadi, Nak? Siapa tadi? Risnawati, Bu. Oke, Risnawati. Yang lain? Ada yang bisa mengungkapkan tentang sejarah? Silahkan. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Oke. Saya, Bu. Apis, Bu. Saya, Bu. Bu, saya, Bu. Raisen. Saya, Bu. Nah, Agus. Perkenalkan, nama saya Agus Salim. Ya, Sejarah silakan, ada Gus. dari kelas X Einstein. Sejarah adalah gambaran masa lalu manusia atau masa lampau sebagai makhluk sosial yang disusun oleh secara ilmiah. Benar. Oke, berikutnya Nova, silahkan Nova. Wah, hilang udah Nova. Hafiz. Menurut Hafiz sendiri, sejarah adalah peradaban tentang dunia atau perubahan-perubahan yang terjadi pada perkembangan peristiwa di masa lalu dan masa sekarang. Oke, benar. Kenapa saya nggak ada menyalahkan? Kalaupun kalian jawab pengertian sejarah itu adalah kisah saya, Bu, di masa lalu, benar saya bilang. Ya, itu memang sejarah, ya kan? Aril, nah, coba kamu berhubungan. sepertinya fenomenal jawabanmu. Silakan. Sejarah adalah peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Itunya, Bu. Oh, itunya benar ya. Jadi kalau misalnya peristiwa itu nggak benar-benar terjadi, bisa nggak dikategorikan sejarah? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Enggak. Jadi Tidak, kalau misalnya peristiwa itu tidak benar-benar terjadi, bisa dikategorikan peristiwa apa itu? Karangan. Banyak ngarang kalian. Oke, bisa saja kisah-kisah tersebut itu kalau yang tidak benar-benar terjadi bisa kepada mitos, ya kan? Nah, mungkin banyak sekali tuh di tempat kalian mitos-mitos yang terjadi. Contohnya mitos, coba dia mitos. Kamu tahu nggak mitos yang sering terjadi yang kamu pernah dengar di kampungmu atau di sekitar rumah kamu? Yang tidak benar-benar terjadi menurut kamu? Mitos yang kalau ada nggak tadi? Atau yang lain? Ada, Bu, ada. Ada. Bu. Cinta, Bu. Apa, Bu?
Ayo Cinta dulu, Cinta. Katanya kan Bu, kalau misalnya makan di depan pintu nanti jodohnya nggak datang balik, Bu, nggak datang. Astaga. Itu mitos ya. Terbukti Iya, Bu. nggak? Ada nggak kakak kamu atau abang kamu yang makannya di depan pintu jodohnya lama? Enggak, Bu. Enggak ya. Faktanya ya, nanti orang lewat susah, Bu, karena ada orang di depan pintu. Oke, ya benar. Zikra, silahkan Zikra. Contoh mitos. Sekitar rumah kamu ada nggak Zikra? Zikra apa Zikri nih? Mendel. Zik, kamu dengar suara saya? Oke, Risna tadi Mitosnya Bu, Hah? Bu. Mitosnya kalau nunjuk kuburan pakai jari, jarinya akan bengkok, Bu. Kamu dengar dari siapa? Ya, biasa. Kawan-kawan sini, Bu. Orang-orang kalau nunjuk kuburan pakai jari, jarinya putus. Wah, nggak berani lah Ya, orang bengkok, gitu ya. bengkok, Bu. Nunjuk pelangi juga, Bu. Gitu, Bu. Oke, tadi Ada juga. sekarang Rahel. Ini jarang-jarang nih dia. Raise hand. Silakan Rahel. Kalau Assalamualaikum Bu. Ayo Rahel. Kalau apa Rahel? Kalau ada putih-putih di kuku Bu, katanya ada orang yang suka katanya. Iya. Belum lagi apa-apa, ada ketawa kalian. Gimana? Rahel nggak jelas loh suara kamu. Silakan Rahel. Katanya kalau ada bunga-bunga di kuku, kayak putih-putih di kuku Bu, katanya ada yang suka. Ada yang suka. Enggak, itu ada yang suka kalau seperti itu Rahel. Enggak ya. Oke, itu cerita mitos. Banyak yang tanya di sini, itu kita membahas apa sih sebenarnya? Kita membahas tentang sejarah. Tapi apakah ketika yang mitos-mitos kalian sebutkan tadi itu masuk ke dalam peristiwa sejarah? Enggak sih, tidak ya. Karena peristiwa-peristiwa yang tadi kalian sebutkan itu tidak ada faktanya, tidak ada buktinya. Jadi hanya omongan doang yang tidak berdasarkan bukti-bukti ataupun fakta. Baik, apa itu sejarah? Nah, tadi balik lagi nih kita ya. Apa itu sejarah? Nah, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia di masa lalu. Jadi, kalau masa yang sekarang ini, saat ini saya ngajar, itu bisa nggak? Nih, saya ngajar nih, Zoom. Bisa nggak dikategorikan sebagai sejarah? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Masa akan datang. Bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa nggak? Bisa, Bu. Sekarang saya ngajar nih, ngajar si Ariel, ngajar kalian, bisa nggak tergolong dalam sejarah? Bisa, Bu. Kalau untuk sekarang belum, Bu. Tapi kalau buat nanti ketika 1 jam, 2 jam atau 3 jam atau 5 jam berlalu dari ini, baru nih bisa dikatakan peristiwa sejarah. Bagi saya, bukan guru ya, bagi saya. Oke, jadi peristiwa yang dianggap itu atau sudah berlalu itu bisa disebut dengan peristiwa sejarah. Oke, ini adalah konsep dari sejarah tadi ya. Konsep dari sejarah itu ada meliputi dari 3, ada manusia, ada ruang dan waktu. Nah, di mana dia kalau manusia itu merupakan apa? Pelaku dari sejarah. Kemudian manusia juga itu terlibat dalam sejarah. Ayo, itu suara adik siapa yang nangis? Matikan dulu mic-nya. Nanti saya gendong-gendong adiknya. Bukan adiknya yang dimatikan, tapi mic-nya, Nak. Oke, kemudian manusia itu membuat sejarah, ya kan? Kemudian sejarah yang sekarang kita pelajari adalah sejarah dari umat manusia.
Nah, bisa nggak kalau misalnya peristiwa sejarah itu kita masukkan seperti perang Diponegoro? Bisa. Kenapa? Dia menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, orang banyaknya siapa ya? Orang-orang Jawa. Karena apa? Karena perang Diponegoro itu masuk ke dalam perang Jawa, ya. Salah satu perang yang terbesar di Indonesia itu adalah perang Jawa ataupun perang Diponegoro. Kemudian membahas tentang ruang, ya. Peristiwa masa lalu itu berlangsung dalam batasan ruang ataupun tempat. Di mana tempatnya, ya kan? Di mana ruangnya? Nah, seperti itu. Tempatnya di mana? Di Jawa. Tempatnya di mana? Di Jawa Tengah. Tempatnya di mana? Di Semarang. Kalau mau lebih runut lagi atau lebih khusus lagi. Di mana tempatnya? Sumatera Utara. Di mana tempatnya? Di Medan Area. Di mana tempatnya? Misalnya di Jalan Halat. Seperti itu. Dia lebih runtut ataupun lebih khusus. Nah, unsur dalam ruang akan membuktikan bahwa peristiwa itu ada dan nyata. Benar nggak ada pertempuran Medan Area? Benar, karena apa? Ada ininya, ada saksinya siapa? Pelaku sejarahnya yang ikut dalam perang Medan Area itu berupa siapa? Veteran-veteran yang masih hidup, kemudian prasasti ataupun tugu yang dibuat untuk mengenang peristiwa Medan Area tersebut. Nah, itu membuktikan bahwasannya apa? Nyata, ada peristiwa tersebut di dalam ruang, di dalam mana? Di dalam tempat, di medan. Oke. Kemudian waktu. Nah, waktu menjadi batasan setiap peristiwa yang terjadi. Ya, memang kalau nggak ada waktu ya bukan sejarah namanya. Sejarah manusia itu pasti nggak terlepas dengan waktu, memang benar. Dan hanya manusia yang memiliki kesadaran dengan waktu. Kalau tumbuhan sadar nggak ada waktu, nggak sadar, ya udah, tahu-tahu dia hidup, tahu-tahu dia mati, ya kan? Nah, seperti itu, tahu-tahu hujan, tahu-tahu terang, nah seperti itu. Jadi nggak ada dia memikirkan ada waktu, ada ini dan ada itunya. Oke, ini tadi kita membahas tentang sejarah. Nah, ini ketika dikaitkan dengan konsep sinkronik dan diakroniknya. Nah, ini tadi ya, kalau pengertian diakronik, ini ada masuk juga nih dalam ulangan harian kalian. Asal kata diakronik itu berasal dari bahasa Yunani, ya kan? Asal katanya dia dan kronos. Nah, dia itu artinya melintas, melampaui, melalui. Kros itu waktu, jadi melampauin waktu. Jadi kalau kita berbicara mengenai diakronik, berarti dia melintasi atau melampaui dari waktu. Oke, kalau kronologi ataupun urutan waktu, ya bisa kita lihat dia berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos dan logos. Kronos itu tetap waktu, ya kan? Ingat, kronos itu waktu dan logos itu ilmu. Nah, jadi ketika dikaitkan dua pengertian ini, diakronik dan kronologis, itu urutan sejarah di mana peristiwa tersebut itu sesuai dengan waktu terjadinya. Nah, mulailah ketika kita membahas tentang diakronik, kronologi, baru nanti akan tercipta periodisasi. Apa ini maksud periodisasi? Periodisasi adalah pembabakan ataupun membuat klasifikasi dari peristiwa-peristiwa ke dalam tahapan-tahapan atau yang biasa singkat kita sebut sebagai pembabakan sejarah. Oke, itu ya. Nah, ini contoh dari diakronik, saya sudah menjelaskan juga di minggu-minggu yang lalu kisah-kisahnya, ya kan? Kalau diakronik kalian bisa lihat masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, ya berlangsung dari tahun 1350 sampai 1389, kemudian perang Diponegoro, atau kalau yang lebih dekatnya dengan kita di sejarah lokal kita itu ada perang Batak. Ya, perang Batak itu berarti perang yang dilakukan oleh Sisingamangaraja lawan kolonialisme, atau perang Sunggal, ya kan, sejarah lokalnya yang rakyat Sunggal dengan pemerintah kolonial, ya kan, di mana perang Sunggal itu nanti dipimpin oleh masyarakat Melayu, kemudian masyarakat Karo, ya kan, kemudian masyarakat yang ada di Tanah Delhi itu melawan kekuasaan Sultan Delhi yang waktu itu secara secara dia sengaja menyewakan tanah-tanah milik rakyat kepada Belanda, dan itu tidak diketahui oleh masyarakat Delhi pada saat itu, sehingga menambah
marahnya kesultanan rakyat Delhi pada saat itu, sehingga terjadilah perang Sunggal. Itu sejarah lokal, ya kan? Nah, itu bisa masuk ke dalam diakronik. Nah, mungkin di daerah-daerah kalian mungkin banyak contoh-contoh diakronik, ya kan? Tapi yang dimasukkan di sini adalah peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi. Ada faktanya, ada buktinya. Oke, itu. Nah, kemudian ini yang berkaitan dengan contoh kronologi, kalian bisa lihat nih. Ada yang pernah ke Museum Negeri Sumatera Utara, Nak? Belum, Bu. Belum. Yang di Medan Belum, Bu. ada? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Mau saya bawa virtual minggu depan, mau saya bawa virtual, kita menjelajah Museum Sumatera Utara. Mau Bu, janji. Boleh Bu, boleh Bu. Ayo Bu. Boleh, Bu. Boleh Bu, boleh Bu. Boleh Ya, sekali. jadi bukan panjat pinang aja ya. Virtual pun jadi Bu. Oke. Asal ke sana. Allah, kita minggu depan saya akan kasih link untuk jalan-jalan ke Museum Negeri Sumatera Utara secara virtual. Jadi gambar ini juga ada di Museum Negeri Sumatera Utara. Kalian bisa lihat itu nanti gambarnya. Bagaimana ini apa ya? Ini gambar yang bukan sebenarnya, tapi bukan seperti ini juga rupa-rupa dari masyarakat praaksara dulu ya, karena ini mirip sekali seperti monyet. Ini hanya ilustrasi saja. Oke. Insya Allah minggu depan kita akan menjelajah virtual ke Museum Negeri Sumatera Utara. Oke, berikutnya ini saya rasa sudah selesai. Nah, oke. Ini contoh kronologi, saya mungkin sudahin saja untuk materi saya pada hari ini. Silakan ada yang mau bertanya? Nah, tentang materi sinkronik dan diakronik, silakan. Ada? Data. Kalau tidak ada, saya mengingatkan kembali untuk kalian mengerjakan psikologi untuk ulangan harian kita pada minggu hari ini. Ada pertanyaan, Nak? Tidak ada ya. Semuanya jelas? Jikra jelas? Jelas ya. Ariel jelas? Jelas, Bu. Oke, jelas ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan ya. Semoga baik-baik saja. Jadi jangan ditanya, Bu, kok cepat kali pembelajaran kita hari ini? Karena memang pembelajaran kita hanya review materi saja. Karena memang minggu ini kita adalah waktunya untuk ulangan harian. Oke, selamat mengerjakan ulangan harian. Semoga nilai kalian bagus. Ingat tadi yang saya katakan, di ulangan harian tersebut di psikologi saya hanya menyediakan satu kesempatan saja. Jadi pergunakan kesempatan itu, lihat momennya, lihat jaringannya bagus atau tidak dengan waktu 30 menit. Oke, saya tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, terima kasih untuk kita semua. Semoga kita sehat-sehat saja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.